Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sukma ID. Kalian tahu nggak kalau di Indonesia ada beberapa kasus pembunuhan misterius yang masih belum terungkap. Dan yang pertama ada kasus pembunuhan Sheila, waria Jembatan Ceger. Pada Rabu 25 November 2015, sebuah jasad ditemukan di Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada pukul 1.40. Setelah diidentifikasi, korban bernama Muhammad Safrijal alias Sheila Aprilia, berusia 27 tahun. Seorang waria yang dikabarkan sering mangkal di jembatan tersebut. Sheila ditemukan dengan belasan luka tusuk di tubuhnya. Menurut pengakuan saksi, ia sempat mendengar suara teriakan minta tolong dari atas jembatan. Sayangnya ketika ia bertemu dengan Sheila, waria asal Ceger itu sudah tidak bernyawa. Dan pada saat ditemukan sudah berlumuran darah dan ditemukan banyak luka tusukan. Saksi juga mengaku melihat dua orang dengan gelagat mencurigakan yang kabur ketika ia datang menuju jembatan. Dari keterangan polisi, motif utama tersangka diduga perampokan, mengingat barang-barang korban yang tergeletak di sekitarnya. Sampai sekarang, polisi belum bisa mengungkap siapa pembunuh Sheila. Dan yang kedua ada pembunuhan buruh pabrik bernama Marsina di Sidoarjo. Kasus pembunuhan sadis ini terjadi pada tahun 1993. Pada tahun tersebut, aksi demo sedang gencar-gencarnya berlangsung di antara pekerja pabrik. Marsina, seorang buruh pabrik PT Catur Putra Surya, Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan tewas di tengah hutan dengan luka sayatan dan lebam-lebam di sekujur tubuhnya. Polisi masih belum bisa menemukan siapa dalang dari kasus pembunuhan ini. Menurut data yang tercatat di Organisasi Buruh Internasional, motif pembunuhan diduga karena keterlibatan Marsina dalam demo kenaikan upah buruh pabrik. Pasalnya, beberapa hari sebelum ditemukan tidak bernyawa, Marsina ikut mogok kerja bersama ratusan buruh lainnya. Dan yang ketiga ada pembunuhan Akseina, anak kolonel yang ditenggelamkan di Danau UI. Kembali di tahun 2015, pada Kamis 26 Maret, kampus Universitas Indonesia atau UI digegerkan dengan berita meninggalnya salah satu siswa teladan, Akseina Ahadori. Akseina ditemukan mengambang di Danau UI dengan 5 buah batu konblok dalam tas yang terikat di punggung. Pada awal mulanya polisi mengira bahwa ini hanya bunuh diri. Akan tetapi ayah dari Akseina, Kolonel Susmardoto, dengan tegas menyanggah keterangan polisi. Menurut sang ayah, Akseina adalah anak yang sangat ceria, pantang menyerah, dan penuh dengan kehidupan. Ia percaya bahwa anaknya sudah dibunuh. Menanggapi pendapat Mardoto, kepolisian sektor Beji kembali membuka kasus Akseina dengan mengeluarkan pernyataan baru setelah 2 bulan. Dan mereka menyatakan bahwa Akseina murni karena dibunuh karena surat yang ditinggalkannya di kos-kosannya bukan merupakan hasil tangan tulisan Akseina. Selain itu, polisi juga mencurigai batu yang ada di dalam tasnya dimasukkan oleh pembunuh setelah ia menyeret badan Akseina kurang lebih 300 meter. Dan yang keempat adalah pembunuhan Munir, aktivis HAM Indonesia. Indonesia mengenal Munir sebagai salah satu aktivis paling kritis di tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Pria kelahiran Malang, Jawa Timur ini bahkan pernah membantu memecahkan kasus pembunuhan Marsina, walaupun pada akhirnya menemui jalan buntu. Salah satu pramugari Garuda Indonesia 975 bersaksi Munir mengeluh kesakitan. Ketika pesawat take off, ia kemudian dipindahkan untuk duduk bersebelahan dengan seseorang yang berprofesi sebagai dokter di pesawat. Beberapa jam setelah mendarat di Amsterdam, Munir ditemukan sudah tidak bernyawa. Sebulan setelahnya, polisi mengeluarkan hasil visum yang memperlihatkan jejak senyawa arsenik di dalam tubuhnya. Dalam pembunuhan Munir sampai sekarang pun belum bisa ditemukan. Yang kelima ada Otto Iskandar Dinata. Otto Iskandar Dinata adalah pahlawan Indonesia yang berjuang bersama kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Pria yang dijuluki si Jalak Harupat
terkenal sebagai seorang aktivis sebelum menjabat sebagai Menteri Negara Kabinet pertama Republik Indonesia. Pada 19 Desember 1945, beberapa bulan setelah Indonesia merdeka, Otto Iskandar dikabarkan menghilang dari rumahnya. Ia diculik oleh satu laskar asal Tangerang yang membawanya ke suatu tempat terpencil di pantai Mauk. Kisah kematian Otto Iskandar dicap sebagai kasus pembunuhan paling misterius karena jasadnya yang sampai sekarang belum ditemukan. Ada kasus pembunuhan Setiabudi 13. Korbannya anonim, dimutilasi menjadi 13 potongan dan dibuang di trotoar Jalan Setiabudi. Polisi kebingungan mencari tersangka dan para saksi mengaku ketakutan memberikan keterangan. Selanjutnya ada pembunuhan Ita Martadinata Haryono. Kali ini korbannya aktivis HAM lagi. Aktivis HAM muda yang dibunuh di rumahnya. Publik beranggapan ia dibunuh suruhan pemerintah karena merupakan anak gadis yang aktif dalam berorganisasi. Kasus selanjutnya ada pembunuhan Fuad Muhammad Syafruddin, wartawan Jogja yang tewas karena dianiaya oleh orang tidak dikenal. Sampel darahnya sengaja dihilangkan dan pelaku belum ditemukan hingga sekarang. Kasus selanjutnya ada pembunuhan Hasani, warga Keramat Jati, yang ditemukan tewas dengan luka tusukan di leher dan kabarnya ia terbunuh karena guna-guna atau ilmu hitam. Dan pembunuhan yang terakhir ada pembunuhan Nelson Marbun, pengusaha sukses yang dibantai secara keji di rumah mewahnya. Pelakunya pun sampai sekarang belum ditemukan. Bahkan saksinya pun menolak hadir untuk datang ke pengadilan. Dan sekarang pun ada kasus yang masih bergulir dan masih dalam tahap penyelidikan kepolisian Indonesia, yaitu Brigadir J. Siapa dalang utamanya dalam kasus pembunuhan Brigadir J? Kita ikuti saja perkembangannya. Apakah kasus ini pun akan hilang seperti kasus-kasus lainnya?